الإسلام الهدى ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ومالك يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرمه وتعظيمه ورحمته ومهابته وبره وسلم رضي الله تبارك وتعالى أنزل الفقر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم حسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى وزر مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى وزر مقاصدنا واغفر لنا مولاي الله وسلم دائما أبدا على عليك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم المصطفى بلغ مقاصدنا نبينا آخرنا في صلاة أحد آخر في قولنا منه ولا نعمي يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم نبينا والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال أيضا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وبحق
qalbina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sahih lana ya Allah tu'an arifin wa faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wa hadina sawa'is. Allahumma sahih lana tu'an wal mulk wal rusul wa tawbatana ya muqallibal qulub wa abshar sabit qulub ala dinik wa ala ta'at. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli hal. Selalu iman kita di dunia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, apapun kondisi situasi hidup kita di dunia ini. Karena sudah banyak Allah memberikan kepada hamba-Nya nikmat serta kasih sayang dan ampunan untuk hamba-Nya, mobil khusus kepada diri kita, keluarga kita, sahabat famili, keturunan kita. Dan alhamdulillah di waktu yang mulia ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam disertai keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang kita inginkan setelah kutukan di dunia maupun di akhirat lalu diberikan kepada diri kita, keluarga kita, sahabat famili, keturunan kita, dan meninggalkan dunia yang mana ini dalam kondisi husnul khatimah. Salawat dan salam kita sampaikan setelah kita curahkan doa baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat pengikut yang selalu jadi doa mudah-mudahan kita pun diri kita, keluarga kita, sahabat kita istiqomah dalam menghidupkan melaksanakan sunnah Nabi kita atau di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, mendapat syafaat khutbah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ulama, para masyayikh, para masyarakat adalah 10 para tuan guru dan jemaah sholat takwa dapat terkecuali. Mudah-mudahan yang kita diangkat turunnya rahmatnya Allah ke dunia ini berhujan, ajar kita, kebutuhan kita, keinginan kita bagi dunia maupun kelak di akhirat selalu rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki yang halal, yang taibah, yang barakah di dunia wa akhirat. Berkhusus kepada sholat takwa dan setiap kaum lainnya yang dapat memberikan kemudahan syafaat dalam mengurus sholat takwa ini dan Allah lagi dan Allah lagi dan dibuat ini kalau ada sebuah dan para jamaah maaf bila tidak disebutkan dalam satu persatu, mudah-mudahan tidak mengulangi rasa hormat dan takdim makin di sini. Bapak Al Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ومن تصدق بهذا صلاة وذلك فكل ولكل ذات صلاة والعبد بدليل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف في كتاب السبع ونفعنا في علومنا في الدرجة من القلب. Dan masih membahas di dalam kitab Al-Sifat itu yang kedua, pembahasan masih sesuatu yang diharamkan bagi seorang laki-laki memakainya. Kemarin digambarkan dari Imam Nasyairi an-Rajula qaddima min najrain ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khatim min dhahab wa amara anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala innaka jiddani wa biyadika jamratun minan nar. Bagaimana dikisahkan oleh Imam Nasyairi, beliau meriwayatkan an-Rajul, ada seorang laki-laki qaddima min najrain. Dia dari suatu kota Najran. Baru sampai kota Najran, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghadap kepada Rasulullah. Wa alaihi, dan akan tetapi seorang laki-laki itu khatimun, dia memakai cincin. Dari apa cincin tersebut? Minta habib. Cincinnya terbuat dan dipakai oleh laki-laki itu dari emas. Bagaimana sikap Rasulullah? Maka Rasulullah berbalik. Kalau kata kita bahasanya buang muka lah, ya, nggak dilihat tuh laki-laki yang datang kepada Rasulullah langsung berpaling. Aku dengan tersebut Rasulullah dan Rasulullah berkata, di dalam paling itu Rasulullah berikan suatu sabda peringatan. Apa? Ingat sesungguhnya kamu, laki-laki tersebut, jika datang kepada saya, menghadap kepada Rasulullah, wabiyadika, dan di tangan kamu itu, ya, yaitu cincin yang terbuat dari emas, bahwasanya jamrah itu binatang. Jadi kalau laki-laki itu digambarkan oleh Rasulullah, dia memakai cincin secara dilihat, tapi pandangan penglihatan Rasulullah itu bukan cincin, tapi apa? Bara api. Berbeda yang baru binatang. Akan tetapi yang dia pakai, yang dia gunakan di tangannya itu adalah batu bara api. Yang kemarin itu, ya, banyak orang yang pada nyatek, kan gitu ya. Nyateknya kan pakai bara. Ya. Kalau arangnya itu nggak ada baranya, sampai kiamat jauh nggak makan. Nah itu gambarannya. Waktu dari Imam Muslim meriwayatkan juga. An-Nahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat cincin yang zahabin
dari emas. Di mana Rasulullah melihatnya itu biyadi rajulin, di tangan laki-laki. Nah, memang nggak boleh mempelai. Laki-laki itu benar-benar nggak boleh. Apapun keadaan tersebut, ya, walaupun keadaan tersebut. Dia itu tidak pada jauh muatalah. Pada jauh maka Rasulullah meminta dicopot. Ya. Muatalahku dan letakin. Ya. Jadi gambarannya Rasulullah ini melihat laki-laki memakai cincin, terus Rasulullah melihat pada lepas, dilepas. Wassalamualaikum dan bertanya. Waqala dan Rasulullah ya'madu ahadukum ila jamrati min nari fayas'aluha biyadihi. Ya. Ya'madu ahadukum. Maksud kalian itu dituntutkan kepada laki-laki ada salah satu kalian ila jamrati minana, lagi menggunakan, ya, jamratu minana bahan menarik dari neraka. Baik kalau dia maka dijadikanlah tangan kalian itu, ya, yang bara apinya. Ya. Jadi kalau Rasulullah setelah dilepas dan diletakkan, yang baru tujuan maksud kalian ini memakai cincin dari emas itu diibaratkan kalian menggunakan bara api di tangan. Bagi Rasulullah pada Rasulullah berkhawfan intari. Bagi Rasulullah kemudian keadaan tersebut laki-laki pada maka sudah perginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tadi sudah lepas dari syarat laki-laki setelah itu Rasulullah pergi. Maka apa yang dikatakan? Khud qadamaka intafid. Tuh pakai dan ambil cincin kamu yang tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dipakai dibuat dari emas. Ya. Ikatannya bukan batunya, ikatannya. Ya. Ikatannya di mana? Batunya. Ya. Akhirnya apa? Allah. Laki-laki itu akhirnya diberkati. Allah. La demi Allah tidak akan ambil yang saya sudah letakkan apa tadi diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak banyak lagi, udahlah, tidak dipakai udah, tinggalin. Dapat dari Rasulullah apa beri gambaran tujuan seseorang memakai cincin dari emas itu ibaratkan mereka itu memakai sebuah jamrah, yaitu bara api yang terbuat dengan dari neraka. Ya. Nah, ini namanya nggak boleh laki-laki, khusus laki-laki nggak boleh memakai emas.
cincin aja tak boleh, apalagi kalung, gelang. Kan ada kan laki-laki pakai kalung, ya. Ada lagi laki-laki pakai anting, ya. Nah ini nanti ada juga nih hadisnya bagaimana tasaku menyerupai seorang perempuan ini. Kita bahas. Akhirnya dari akhir cincin yang tadi diletakkan di copot pada laki-laki tersebut dan diletakkan di hadapan Rasulullah. Setelah Rasulullah memberikan suatu gambaran, ya, bahwasanya cincin ini kalian pakai itu seakan-akan kalian memakai barang api yang terbuat dari neraka. Dan Rasulullah pergi. Bilang itu ambil dulu cincin itu dan tadi yang dilepas. Dia laki-laki yang milik cincin itu berkata bahwa Allah demi Allah la Rasulullah demi Allah apa yang tadi diperintahkan oleh Rasulullah saya suruh copot dan saya suruh tangan saya tidak ambil lagi saya tidak pakai lagi. Diceritakan oleh Imam Muslim. Wallahu tidak menggunakan Imam Bukhari. La'anallahu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana itu mengutuk. Kalau bahasa kita sumpah serapah, ya, sumpahin biar mampus derajat akhir. Sumpah serapah ya bagi saya. La'ana itu Rasul melaknat, ya, makna. Ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minina minal rijali wal mutarajjilati minal nisa'i. Rasulullah melaknat, mensumpahi sebagai siapa? Al-mu'minina, orang-orang yang bertingkah laku, ya, perbuatannya minal rijali dari para laki-laki wal mutarajjilati dan orang yang bertingkah laku seperti laki-laki daripada minal rijali dari perempuan. Jadi ada laki-laki, ya, tingkah lakunya, sifatnya ikutin perempuan. Begitu juga perempuan, tingkah lakunya, sifatnya mengikuti laki-laki. Ini laknat disumpahi oleh Rasulullah SAW dalam walaupun yang pertama yang perlu nanti bifatidun, bifatidun ini mau nanti bifatidun bukan pihak dan kasrohnya tak. Apa itu mau nanti? Wahwa nanti imkinatu ayatakasu watanasi kamantar al-Islami wa ilam yas'al al-Fahim al-Qur'an. Apa itu mu'min? Bahwa itu mati, itu orang yang melakukan di dalam sifatnya, sikapnya infinatun, bertingkah laku seperti perempuan. Ayat itu dapat seluruh, ya, jadi lakunya, ya, jalannya, tingkah lakunya, perbuatannya dan berjalannya, ya, biar kan gitu. Ya, laki-laki ini, tapi tingkah lakunya perempuan, ya, pakaiannya, nah itu kan, nah ini kan, pakai kalung, pakai anting, ya, pakai gelang, ya, tuh siapa? Laki-laki yang pantas perempuan. Wasatani kama manusia, dan dia melakukan
mengerjakan apa yang dilakukan dikerjakan oleh perempuan, bukan itu. Ya. Perempuan pakai anting, laki-laki pakai anting. Perempuan pakai kalung, laki-laki pakai kalung. Pakai gelang, laki-laki pakai. Walaupun laki-laki itu tidak melakukan sesuatu perbuatan yang besar, ya. Walaupun dia tidak melakukan perbuatan yang besar atau melakukan dosa besar, walaupun dia itu besar, ya, diserahkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya dia tidak cuma pakai bajunya baju perempuan, gayanya gaya perempuan, walaupun dia tidak melakukan perbuatan yang besar atau dosa besar, ya kan? Dia pakai apa? Pakai daster laki-laki, pakai rok itu, orangnya pakai mukena pada laki, pakai kerudung, pakai hijab. Wadillah yang ada walaupun dia laki-laki tersebut tidak melakukan satu perbuatan yang besar, ya, maka apa namanya ini berbeda caranya, ya kan? Terus dari ini mau berbeda. Nah, itu yang kedua, apa? Mutasabihatu min nisati ketika. Bagian kedua, mutasabihat, ya, artinya menyerupai dari perempuan kepada laki-laki. Nah, ini kebalikannya, ya, kebalikannya, ya, perempuan hanya seperti laki-laki, ya, seperti laki dia. Ya, ini itu, ya. Allah sudah memberikan suatu kudrohnya, ketentuannya, ya, ketentuannya. Allah menentukan yang laki-laki dan laki-laki. Allah menentukan perempuan ya perempuan. Jangan dibalik-balik, ya, jangan dibalik-balik. Ada perempuan mau kayak laki-laki, pintas, ya, terus pakai, ya, hidupmu, ya, sudah laki-laki, kodratnya laki-laki, perempuan kodratnya perempuan, ya. Perempuan kalau taat kepada suami, udah tantang aja, ya. Usah hanya dikala putusnya terhadap Rasulullah, ya, dan tidak nyerangkut. Tapi kalau dikomelin, tambah komelin, dinasihatin malah. Jadi ada suatu yang mana Rasulullah melaknat seorang, ya, laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki. Wa Abu Dawud wa Nasa'i dan meriwayatkan Imam Dawud dan Nasa'i. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'u al-hudatan ma'al. La'ana melaknat, menyumpahi siapa Rasulullah. Ar-Rasul adalah manusia tergantung memakai, ya, yang basu itu memakai, menggunakan besar berarti apa yang dipakai, apa yang digunakan oleh seorang perempuan, ya, seorang perempuan, ya. Nanti makanya baik, ya, khususnya dalam lingkungan keluarga kita bisa berikan gambaran, ya, suatu pernyataan yang
sampai laknat yang Rasulullah ucapkan, sampaikan terjadi kepada keluarga kita secara khususnya dan umumnya ya kita nanti umat Nabi kita Muhammad sama-sama makin sini. Dan juga seorang perempuan harus basuh dosa seorang perempuan memakai pakaian laki-laki. Laki-laki. Seorang laki-laki begini dipakai perempuan. Dipakai perempuan. Laki-laki pakai peci, laki-laki pakai perempuan. Laki-laki pakai kerudung, perempuan pakai peci, kan repot. Disuruh pakai kalung, nah perempuannya nggak mau, laki-lakinya mau. Pakai anting, kan, masya Allah, ya anting, jangan. Nggak perempuan aja cakep udah pakai anting. Ya kita kan harus laki-laki. Ya. Imam Tabrani meriwayatkan imro'atan marana Rasulullah mutaqal tidak kausa. Faqala la'anallahu tasyihatin an-nisa'i birrijal. Imam Tabrani meriwayatkan sesungguhnya ada seorang perempuan marah melewati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melewati di hadapan Rasulullah, maka dia mengungkapkan lidah kausan sampai memandang busur pakaiannya, maksudnya kayak seakan-akan kayak laki-laki gitu gambarnya, nanti. Kalau hati-hati memang harus akal kan begitu, harus tegas. Nah, makanya al-rijal qawwamuna bisa. Laki-laki harus kuat, tegas ya. Di depan, ya, suatu ketika perempuan melewati di hadapan Rasulullah, mentapalnya itu bawa bawa panahan. Lupa itu. Maka kesalahan Allah untuk hati minan nisa'i dan sesungguhnya la'an Allah akan melakukan dosa. Bagi siapa maka yang menyerupai minan nisa'i seorang laki-laki dari dalam perempuan dan laki-laki. Dengan lagi. Maka itu kalau main yang laki-laki, kalau main perempuan, dan begitu. Jangan laki-laki suruh main ke perempuan, yang perempuan mainnya laki-laki. Ya, akhirnya nanti dia beli boneka, yang laki-laki dibeli boneka, yang laki-laki udah ini dibeli ini. Jadi kalau kita punya rumah terus kamar, membangun itu udah kamar yang laki-laki buat laki-laki yang perempuan sama yang perempuan itu begitu. Ya. Nah dari segi dulu dan juga dari segi permainan juga gitu, perhatiin. Ya kita bilang itu nggak ada yang penting dia main, diperhatiin juga. Ya. Takutkan biasanya ke bawah. Satu pergaulan, satu lingkungan, dan kita tanpa disadari, tanpa kita sadari, itu kadang-kadang terbawa. Ya. Nah, kalau ini kita naik. Apalagi kalau dia udah minimal kami sudah tahu kok. Terus juga kadang-kadang mau minta begini, laki-laki dan boneka, buat apa beli boneka? Kita arahin, ya. Perempuan minta begini, ya. Dan nanti tumbuh dewasa, dia sesuai dengan kudratnya.
Ketentuan yang Allah sudah, maksudnya bagian jenisnya perempuan ya sudah segi perempuannya, bagiannya segi ininya laki-laki ya lagi. Wa Abu Dawud al-Sallam bi muhtasin qad ghaliba yadayhi wa rijlayhi bil ina wa qala ma qalu hadha qalu tasabbahu bil lisan fa amrahu bil qawli ila al-ba. Ini macam apa namanya? Nihna apa ya? Acara yang digambarkan ini. Wa Abu Dawud al-Sallam datang Rasulullah bagi muslim, orang bertindak laku, dia mereka itu sungguh jadi tangan itu, dijelehi jumlah, jadi tangannya, kakinya itu dipakai karena itu besarnya boleh ya, pakai apa namanya, gambar-gambar itu boleh tuh. Kalau pakai ini itu kan sebenarnya itu kalau di proses itu dia terbuat dari daun, ya. Maka diperbolehkan kalau pakai ini itu kalau bahasa kita kan kaca ya, pakai kaca ya. Dibentuk, dilukis gitu, ya kan? Sekarang kan banyak tuh. Tapi ada perempuan yang pakai, tapi ini laki-laki ini. Ya, laki-laki dibentuk, ya, laki-laki dibentuk. Tapi yang sekarang bentuk permanen apa? Tato tuh, jangan tuh. Ya, orang yang menato dan ditato itu dilakukan. Gambarannya orang yang menjual alkohol dan sama yang membeli alkohol itu dapat dosanya. Misalnya ada si A menjual sama si B, ya, dua-duanya dapat. Yang menjual sama yang beli. Begitu juga orang yang bikin tato, jangan walaupun sekarang ada model sebulan hilang, ada gini motifnya, ada nanti tunggu hilang, nah itu nggak boleh. Ya. Karena apalagi bisnis apaan tuh laki-laki gitu ya. Ini kan pakai perempuan. Dihina bukan tato. Kalau perempuan yang tato juga nggak boleh. Ya ini pakai kita pakai. Tapi yang pakai laki-laki pakai. Kholiba jadi buat sendiri ilmunya. Bapak ya. Bagaimana keadaan orang ini? Bagaimana keadaan orang yang laki-laki kok pakai hina? Ini tato umum bagi siapa baik laki-laki maupun perempuan. Ya, ini tato. Tapi kalau hina, ya enak kalau maksudnya enak ya. Ya nah itu bagi perempuan boleh. Ya, karena dia terbuat dari tumbuhan. Ya, dibuat dari tumbuhan, bukan dari zat kimia. Tapi kalau tato, nah itu kan apalagi yang permanen, bisa di ukir-ukir begini-begini, nah itu nggak boleh, ya. Jangan, ya. Walaupun sebentar dikit doang di sini, dikit huruf atau, ya. Itu kalau tato, ya baik laki-laki maupun perempuan, itu nggak boleh. Mendapat makna bagian memakai atau yang dipakai. Gambarannya sama orang yang menjual bir, ya, minuman keras dan memabukkan, ya, dia dapat dosa yang menjual dan membelinya. Tapi di gambaran sini seorang laki-laki memakai henna yang itu pada. Bagaimana keadaan? Maka Rasulullah dia tersabbahu bin isani ma'amara bin fadhiyah dan bagi.
Lalu maka Rasulullah malam itu berkata, meniru diri saya itu mengikuti perempuan pakai enak, saya ikuti. Nah, boleh laki-laki. Ya. Akan ada model ya, orang nikah tuh perempuannya pakai enak. Laki-lakinya mau pakai juga, nah itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya. Biar kita keren juga tuh, biar sama-sama. Gitu. Nah, ini juga berarti menggambarkan cincin. Ya. Menggambarkan cincin. Makanya mau laki-laki, perempuan calon istrinya pakai cincin emas 24 karat. Lakinya juga mau pakai cincin yang 24 karat. Ya. Lalu kalau perempuan warna kuning yang pun emasnya tua yang berapa karat kan, laki-laki nggak usah. Ya. Ya. Oh, ya tetap baru Indonesia. Maka ini dia tidak dan baginya. Lalu benar-benar itu lalu bersyukur ke tanah baginya. Itu berapa dia? Tak usah dihiraukan. Jadi jangan kalau ingat buat laki-laki. Kalau secara mutlak semuanya baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh pakai tato. Ya. Tidak boleh pakai tato, apapun bentuknya, bagaimana modelnya, laki-laki dan perempuan tidak boleh. Tapi kalau enak, itu perempuan boleh, laki-laki tidak boleh. Kenapa? Karena menyerupai, ya, menyerupai. Ya. Walaupun ini ada sebuah cerita dari Syekh Abdul Qadir dari bagaimana cerita beliau menceritakan Tubi Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah anhu hatta syafiqah isyihati amara kita berfitah. Bagaimana menceritakan dari Abdul Qadir Al-Jilani, insyaallah mengoyakkan dan mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, sahabat kami dulu khususnya dan umumnya bagi saudara kita jaga dipelihara keimanan dan keislamannya, tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dalam meninggalkan dunia, semuanya berada dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. اللهم بحمد الفاتحة ببركة الفاتحة وبركة الفاتحة والعلم الفاتحة يا الأمر يا الشفاء يا من العبد يغفر ويرحم ارفع بلدنا الله ارفع بلدنا يا رحمن الرحيم الدار الباقية افتح باب الخير واجعلنا أولادا وذرية وأهلانا وإخواننا وجيراننا من أهل الخير افتح في القلوب بطاعتك ورسولك افتح باب العلم ظاهر باطنا افتح باب الرزق حلالا طيبا واسعا بغير العدل ولا نصح في الدين والدنيا والآخرة وفيها سبحانك اللهم وتحية السلام وآخر الأمر الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.